Setelah kalian berhasil menambahkan fitur level dengan memadukan struktur perulangan, selanjutnya kita tambahkan dengan fitur timer ya. Jadi timer ini lebih kepada pencatatan waktu ya. Jadi pencatatan waktu kalau dalam game-game perang ini tidak wajib diisi, tetapi umumnya diisi timer ya, penghitungan waktu lah itu. Kalau dalam game racing itu sudah pasti wajib ya ada perhitungan waktu, karena kalau dalam race itu pencatatan waktu, perhitungan waktu itu masuk dalam poin penilaian itu. Bukan soal siapa cepat atau mencapai finish itu, tetapi juga ada hitungan waktu nanti yang akan menambah poin itu kalau game race. Nah, di sini kita coba untuk tambahkan timer ya untuk tantangan buat usernya nanti. Jadi selain mendapatkan skor, nanti seberapa cepat dia memperoleh skor yang tertinggi seperti itu. Atau nanti kalau waktunya habis nanti game over itu ya. Nah, nanti kita buat hitungan mundur ya sebagai contoh ya, meskipun nanti bisa juga kita buat hitungan maju ya. Kita buat hitungan mundur. Nanti formatnya dari menit, detik, kemudian kita tampilkan juga frame-nya ya. Oke, kembali ke project kalian. Kita buat dulu dynamic text ya, dynamic text untuk menampilkan timer ya, menampilkan waktu. Kalian bisa copy dari dynamic text yang sudah ada atau membuat baru. Ya. Nanti intinya lebarnya disesuaikan. Jangan terlalu sempit. Di sini kita akan menampilkan 3 digit ya, bukan 3, tapi maksudnya ada 3 bagian ya, yang terdiri dari 6 digit itu. Jadi nanti 2 digit menit, 2 digit detik, dan 2 digit frame itu. Ya, kira-kira segini dulu ya. Lalu pengaturannya silakan disesuaikan sama seperti pengaturan sebelumnya. Saya gunakan huruf dan ukuran yang sama, warna yang sama juga. Di sini saya buat variabelnya waktu. Nanti silakan bebas gunakan variabel apapun itu. Yang penting kalian paham ya. Saya gunakan variabel waktu. Dan kita lanjut ke bagian panel action script-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan variabel baru untuk perhitungan waktunya. Pertama kita buat dulu variabel yang akan kita incrementkan. Saya pakai namanya di sini FPS ya. Jadi FPS ini saya ambil dari singkatan yang ada di sini ya. Coba kalian perhatikan di bagian timeline itu ada FPS ya dengan angka 30. Di sini saya set 30 frame rate-nya. Ini frame rate-nya. Jadi satuannya adalah FPS. Standarnya kalau kalian tidak mengubah pengaturan di sini itu 24 ya. Kalian bisa cek nanti di properties dokumen atau di timeline-nya. Nanti di sini akan tercantum 24 frame rate-nya. Nah, di sini saya ubah jadi 30. Kalaupun di sini tidak diubah juga tidak masalah ya. Jadi kita bisa menjalankan perhitungan tersendiri. Ini tidak terpengaruh nanti ya. Tapi kalau mau diubah itu lebih bagus juga ya, karena perhitungannya real nanti ya. Nah, jadi ini maksudnya adalah setiap detik itu 30 frame gitu ya. Kalau dalam konten visual, terutama video, animasi, itu ada pengaturan berapa cepat atau lambat nanti sebuah visual itu diputar ya, ditayangkan. Nah, itu nanti frame rate-nya yang akan menentukan. Kalau video umumnya 25, ada yang 30 juga ya. Di sini saya pakai 30 ya. Nah, di sini nilai awalnya kita berikan 0 dulu, karena nanti variabel ini, ya, variabel FPS ini akan kita incrementkan. Ya. Kemudian kita buat variabel lagi satu dengan nama detik. Nah, detik ini nanti akan kita buat berjalan mundur. Jadi nilai awalnya misalnya
10 ya, biar cepat saja nanti pergerakan waktunya. Nah, ini sebagai contoh. Ya, jadi detik dimulai dari 10 hitungan mundur. Nah, kemudian FPS-nya ini akan kita incrementkan. Ini kita buat variabelnya di luar struktur enter frame ya. Nanti yang di dalam struktur enter frame itu yang perintah-perintah utama yang kita susun sebelumnya. Dan di sini kita buat paling bawah saja di sini di dalam struktur enter frame paling bawah ya. Tuh. Di atas juga bisa, enggak masalah ya, atau di bagian manapun bisa. Yang penting tidak di dalam struktur condition if gitu ya. Karena kita akan membuat struktur kondisi juga. Oke, di sini kita masukkan dulu variabel FPS itu. Ini kita incrementkan ya. Plus-plus seperti itu. Jadi dia akan bergerak maju dari 0. Nah, kemudian kita buat kondisi jika si variabel FPS ini sudah mencapai berapa? Kita pakai nilai yang sama dengan frame rate-nya. Misalnya di sini saya pakai 30, berarti nanti setiap mencapai angka 30, increment-nya ini dia terhitung 1 detik. Ya, kalau kalian menghitung 1 menit itu 60 detik, berarti 1 detik itu berapa? Nah, di sini kita tentukan. Kita yang menentukan ya. Nah, kita pakai acuan yang ada di dokumen saja ya, biar tidak bingung. Oke, kurung kurawal buka. Nah, setiap mencapai 30, ya agar dia terus mengulang-ulang, tidak berlanjut, nah, kita berikan nilai 0 ya. Kita reset kembali dia di sini dengan memberikan nilai 0 ya. Jadi setiap mencapai 30 dia akan balik lagi ke 0. Kemudian diinkrementkan lagi. Nah, ini konsep perulangan sebenarnya di sini ya. Increment lagi, kemudian mencapai 30, kembali ke 0, increment lagi seperti itu. Dan setiap mencapai 30, kita kurangi juga detiknya. Kita decrement di sini variabel detiknya ya. Karena ini hitungan mundur, jadi variabel detiknya kita buat dia berkurang 1 step. Yang tadi nilai awalnya 10, kita kurangi setiap mencapai 30 fps ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian kita tampilkan di dalam sini ya. Ini variabelnya tadi saya pakai waktu. Oke, variabel waktu ini akan mengambil data. Kita tampilkan detiknya saja dulu ya. Dia akan menampilkan detik. Kita save, lalu kemudian kita jalankan. Oke, perhatikan di sini dia sudah bergerak. Hitungan mundur. Ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, oke. Ini dia terus menghitung mundur ya sampai minus itu. Ya, detiknya sudah berjalan. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita tampilkan FPS-nya, FPS ya, dia akan bergerak seperti itu. Jadi setiap 30 dia ngulang lagi ke dari 0, yaitu 0, 1 sampai 30, begitu seterusnya. Sampai di sini semoga paham ya maksudnya ya. Jadi setiap detik itu, setiap 1 detik itu kita hitung 30 frame ya. Jadi setiap atau kebalikannya, setiap 30 fps itu terhitung 1 detik itu. Oke. Kalau ingin cepat detiknya, misalnya di sini saya pakai 15 lah itu, setengahnya itu. Nah, nanti hitungan detiknya cepat ya. Nah, itu. Atau kalau lebih lama lagi nanti, lebih lama lagi misalnya 60 ya. Tuh. Kita pakai 30 saja biar tidak terlalu cepat atau lambat itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan frame sama detik? Yang tadi kan kita tampilkan FPS-nya ya. Jadi gerakan angkanya, pergerakan angkanya ada yang cepat, ada yang lambat itu ya. Nah, kita buat formatnya seperti ini. Detik, kemudian plus. Di sini kita apit dengan tanda titik 2 ya. Ini format waktu pada umumnya seperti ini.
kemudian plus FPS. Nah, oke. Kita jalankan. Oke, sudah tampil ya. Dua format angka ya. Yang 1 detik, yang satunya adalah frame itu ya. Nah, jadi ini menunjukkan pergerakan waktu. Oke, sekarang kita batasi di sini biar tidak sampai dengan minus ya. Kita batasi sampai dengan 0. Nah, nanti kalau sudah mencapai 0 detik, ya kita ingin bagaimana kondisinya? Apakah langsung game over atau ada pengurangan skor itu? Misalnya game over itu ya. Nah, kita buat kondisi di sini jika bukan lagi FPS yang menjadi acuan. Detik ya, karena detik sudah mencapai 0 itu ya. Detik kurang dari, kita gunakan kurang dari. Nah, di sini kita ingin menghitung nolnya apa tidak. Ya, umumnya waktu itu kan setelah sampai lewat dari 1 ya, 3, 2, 1, 0. Nah, 0 itu sudah masuk ke hitungan berikutnya itu, ke menit berikutnya itu misalnya. Nah, kita buat batasan sampai 1 ya, kurang dari 1 berarti 0 itu sudah masuk ke hitungan berikutnya. Ya, kalau kita ngitung ya dari 1 sampai 10 itu kan genap ya, 1 itu. Nolnya jarang dihitung, kecuali array itu. Oke. Kemudian di sini apa ini perintahnya? Misalnya kita jalankan game over gitu ya. Ya, game over lah itu. Game over karena waktu habis itu ya. Atau nanti muncul time is up itu ya, terserah nanti bagaimana konsep kalian itu. Nah, tuh ya, waktu habis game over seperti itu. Oke. Atau misalnya nanti kita buat atau nanti kita buat tambahan menit dulu ya. Di sini format yang kita buat kurang lagi 1 ya, menit, detik, dan frame itu ya. Tadi detik sama frame sudah. Menit sekarang kita tambah ya. Kalau hitungan detik nanti nggak kelar-kelar ya, nggak cukup nanti. Kalau hitungan detik nanti kurang waktunya ya untuk bisa mencapai skor tertinggi gitu. Oke, kita tambahkan di sini setiap detik itu habis ya. Ketika detiknya itu habis, nanti dia masuk ke menit berikutnya. Kita tambahkan dulu variabel untuk menghitung menitnya ya. Per menit. Nah, kita ingin berapa menit nih? Misalnya 2 menit sajalah itu ya. Nah, 2 menit saja. Kita hitung dulu sementara 1 menitnya itu 10 detik gitu ya. Kalau normalnya kan 60 detik itu ya. Tuh. Oke, 2 menit, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi setelah dia mencapai kurang dari 1 detik, berarti detik ke-0 itu udah masuk ke menit berikutnya ya. Di sini kita reset juga detiknya. Ya, detik. Detik kita berikan nilai yang sama. Detik kita berikan nilai yang sama ya. Jadi setelah nanti habis 10 detik, detiknya kembali menghitung dari 10 lagi itu ya. Ya, karena sementara kita set di sini 1 menitnya itu 10 detik. Jadi nanti ketika 1 menit sudah berlalu, 10 detik lagi diulang. Kemudian menit kita decrement seperti itu. Dan kita buat di sini formatnya menit plus, nah format waktunya di sini titik 2 juga. Kita kasih spasi dan di sini plus. Oke, seperti itu ya.
menit, detik, FPS. Kita jalankan. Oke, sudah bergerak ya. Nah, nanti di sini ketika sudah lewat dari 1, dia akan masuk ke 1 menit gitu ya. Oke, sudah jalan ya. Oke. Nah, sekarang apabila ini sudah mencapai 0. Nah, di sini kita ingin perintahnya apa, game over apa stop, seperti itu. Misalnya kita stop sajalah itu ya. Nah, jika kita pakai acuan di sini menit dan detik gitu ya. Nah, menit, detik, kemudian FPS itu ya. Atau misalnya menit dan detik sajalah itu ya. Menit sudah mencapai 0 dan detik sudah mencapai 0. Nah, di sini kita berikan nilai 0 semuanya ya. Mulai dari FPS sama dengan 0, lalu detik sama dengan 0 ya, kita berikan nilai 0. Menit kita berikan nilai 0 juga. Nah, di sini agar timingnya lebih cepat, saya ubah dulu ke 1 menit ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita save dan test movie. Nah, ini kenapa masih lolos ya? Ini harusnya berhenti. Oke, perhatikan dulu. Di sini mengharuskan menit dan detik itu sama-sama bernilai 0 ya. Nah, ini masalahnya di sini ya. Di sini tadi saya menetapkan di bawah 1. Ya, kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 itu berarti tidak hanya 0, minus, angka minus pun juga bisa lolos ya. Oke, di sini kita harus buat kondisinya kurang dari 0 itu ya. Jadi biar mencapai 0 dulu. Oke, kita coba dulu. Oke ya. Nah, ini sudah berhenti waktunya. Di sini juga bisa kalian buat perintah yang sama seperti tadi ya. Misalnya menjalankan scene atau menuju ke scene game over. Jadi setelah waktu habis langsung game over ya. Oke. Nah, kemudian untuk mengatur formatnya agar ini bisa 2 digit, misalnya 01 gitu ya. Kemudian di sini 02, 01 atau seterusnya itu ya. Jadi biar bisa 00, kemudian di sini 0000 ya. 2 digit semua masing-masing. Di sini kita harus mengubah variabel ini menjadi sebuah string ya. Jadi kita konversi dulu variabel ini menjadi sebuah string datanya itu ya. Kita buat di bawahnya. Ini kita matikan dulu ya perintah game over-nya. Kita buat dulu yang pertama di sini adalah FPS. Kita jadikan dia sebuah string seperti itu, sorry. String dalam kurung kita masukkan variabel FPS, gitu ya. Kemudian
detik, di dalamnya kita ketikkan detik, jadi nama variabel yang kita masukkan dalam kurungnya ya. Menit sama dengan string menit. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita buat kondisi ya. Jadi pada saat yang bagaimana nanti kita tampilkan 2 digit ya. Kita ingin di bawah 10 ya, di bawah 10 ada tambahan 0 di depannya itu. Nah, kalau untuk FPS ya jadi jika FPS. Nah, di sini kita gunakan panjang data ya, karena sudah diubah ke format string ya. Jadi tipe data string. Jadi di sini kita atur yang namanya panjang data ya, yaitu length ya. Sorry. Nah, seperti itu, length kurang dari 2. Nah, 2 ini maksudnya adalah 2 digit ya, 2 angka itu ya. Oke. Kurang dari 2. Nah, kita berikan di sini FPS. Nah, ketikkan 0 di sini ya tadi. Jadi tanda petik 2 di dalam tanda petik 2 0 plus FPS ya. Oke. Kemudian kita buat kondisi yang berikutnya, jika detik dot length sama kurang dari 2 juga. Ini detik kita berikan 0 di awal plus detik. Dan berikutnya menit. Dot length kurang dari 2. Plus sama dengan menit. Nanti yang berubah itu ya di variabelnya masing-masing ya. Jadi penambahan 0 apabila digitnya di bawah 2 ya, kurang dari 2. Jadi length itu menghitung jumlah karakter ya, jumlah karakter dalam sebuah variabel itu. Nah, jadi biar bisa dihitung berapa sih jumlah karakter dalam sebuah variabel itu, kita harus konversikan dulu ya variabel ini ke dalam string. Artinya kita berikan dia tipe data string di dalamnya gitu. Oke, ini format waktunya masih sama tetap ya. Kita coba jalankan. Nah, seperti itu ya. Ini perlu dilebarkan sedikit ya, karena rupanya kurang lebar ya. Oke, kita simpan, jalankan lagi ya. Oke, sudah ya. Nah, ini. Jadi ketika sebuah data itu di dalamnya kalau misalnya kurang dari 2 digit, dia akan menambahkan angka 0 yang kita isi tadi ya. Oke. Nah, silahkan dicoba. Semoga berhasil ya. Semoga lancar, tidak ada error.